Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah, majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan. Pada saat ini, pada detik ini kita bisa berada dalam sebuah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlisnya ilmu dalam rangka mengkaji ayat-ayat Quran. Itu juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai salah satu di antara taman-taman surga di dunia. Yang dalam hadisnya dia menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati fartam." Apabila kalian melewati taman surga, riyadul jannah, bentuk jamaknya, mufradnya adalah rawdah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, yang kami ketahui ada rawdah di Madinah. Rawdah itu letaknya dekat atau di samping makam kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di batas oleh tiang-tiang putih, dan menjadi rebutan para jamaah umroh, apalagi jamaah haji, ingin sholat di situ. Mereka heran, kata Rasulullah, kalau kalian melewati taman-taman surga, bergabunglah sana. Fartam. Maka kata Rasulullah, yang dimaksudkan itu raudhah. Di antara riyadul jannah adalah hilakul dzikr, majlis ilmu. Majlis di mana di sana orang mengingatkan diri akan Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji, membaca ayat-ayat Quran. Juga sebagaimana sabda Rasulullah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca, tilawat kitab Allah dan berderas mengkaji antara sama mereka. Illa nazalat alaihim as-sakinah. Di majlis itu akan turun sakinah, rasa damai, tenteram di hati mereka. Wa haffathumul malaika, para malaikat memberikan perlindungan pada orang yang sedang berada pada majlis tersebut, yang oleh Rasulullah disebutkan sebagai salah satu di antara riyadul jannah, taman-taman surga di dunia, adalah majlis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi ma indahu. Allah menyebut, membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita berada dalam majlis yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah masjid kaum muslimin tidak ada yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini saya mengajak semuanya untuk mentadabbur sebentar dari ayat 108 109 surat Al-Baqarah.
ayat 108, 109, bahkan juga bisa terus sampai 110, 11, dan 12. Nah, ayat yang akan kita bahas ini sebagaimana biasa kita awali dan bersama membacanya dalam rangka memenuhi salah satu perintah Rasulullah, contoh teladan dari Rasulullah SAW. Mumpung kita masih berada di bulan Rabiul Awal, hari ini tanggal berapa? 22 Rabiul Awal. Sama kan? Tanggal berapa itu? 23. Beda dengan Muslim Pro. Kalau di sini 22. Ya. Artinya kita masih berada di bulan yang dikenal dengan bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yang biasanya ayat yang selalu ditonjolkan dan dikukuhkan adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul itu ada uswah hasanah, ada suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang beriman kepada Allah, mengharapkan hari akhirat. Karena peringatan-peringatan yang selalu diadakan pada bulan awal itu di masjid sudah diadakan peringatan belum? Tidak ada. Tujuannya kan dalam rangka untuk meneladani, ya, pertama tentu dalam rangka untuk meneguhkan keimanan kita dengan membaca sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW. Karena sejarah kehidupan Rasulullah SAW penuh dengan langkah-langkah dakwah yang harusnya menjadi contoh teladan bagi kita semua. Nah, itulah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi disebutkan, sungguh pada diri Rasul, jadi Muhammad SAW, terdapat suri teladan bagi orang yang beriman kepada Allah hari kiamat dan banyak berzikir atau ingat kepada Allah. Wa dzakarallaha katsiran. Nah, untuk itulah kita ingin membahas, tentunya sesuai dengan waktu saja, surat Al-Baqarah ayat 8 terus 9 dan seterusnya. Ya, silakan kita akan baca beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum bayyinat fa'lamu anna Allah syadidul fa'lamu anna Allah azizun hakim. Teruskan dulu. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal
ada sebutkan. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yasqaruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bentuknya terlalu kecil, mata agak besar, kemudian jelas jadi kadang-kadang satu huruf jadi dua. Mudah-mudahan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk baca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Di hari kiamat Quran akan datang bersyafaat kepada orang yang baca. Dan setiap huruf hijaiyah yang kita lafazkan itu dinilai satu kebajikan. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapa yang membaca kitab Allah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan setiap huruf hijaiyah yang dia lafazkan. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif huruf satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka tiga huruf ini sudah tiga kebaikan ditulis oleh Allah yang akan memenuhi timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Wa man thaqulat mawazinu wa huwa fi isyatir rahim. Itulah keutamaan membaca Al-Quran. Dan kita bosan membacanya karena beda dan membaca buku sejarah, buku termasuk hadis-hadis Rasulullah, nilainya tidak seperti kita baca Al-Quran. Ya. Nah, ini saya bawakan ada tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2004. 2004 itu Menteri Agamanya Mahfud Basuni. Disitulah sebuah tim yang ditunjuk untuk menyusun tafsir Al-Quran versi Kementerian Agama. Beda dengan Quran dan terjemahannya. Quran dan terjemahan itu sudah lama, yang hanya satu kitab, satu buku. Tapi kalau Al-Quran Al-Karim dan terjemahan tafsirnya, ya, Al-Quran dan tafsirnya ini berjilid-jilid. Pada waktu diprogramkan setiap tahun harus menghasilkan 6 juz, sehingga tim ini bisa menyelesaikan tafsir, menyelesaikan tugas mereka kira-kira berapa tahun? 2007 bisa selesai. Saya tidak tahu apakah ini sudah selesai, tapi di tangan saya ini ada sekitar 4 jilid tidak tuntas, itu sampai surat Al-A'raf kalau tidak salah. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang tadi kita baca dalam bab atau diberikan judul sini dengan perintah mengikuti ajaran agama secara menyeluruh dan balasan bagi orang yang mengingkari. Perintah mengikuti agama secara menyeluruh dan balasan bagi orang yang mengingkari.
Perintahnya itu di dalam ayat 108 dengan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Terus balasan bagi orang yang mengingkari, artinya orang yang tidak mengikuti perintah ini, yaitu harus berubah untuk menjadi muslim yang kafah. Maka di ayat 210 disebutkan hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikat wa qudiyal amr. Ini cerita tentang balasnya di hari kiamat nanti. Yang artinya adalah tiada yang mereka tunggu. Mau tunggu apa lagi? Kecuali datang azab Allah. Diterjemahkan sini ayat yang Allah, artinya datang azab Allah, bukan datang Allah. Ya'tiyahumullah secara bahasa menurut nahwu saraf ya fa'ilnya Allah, jadi Allah yang datang. Bersamaan para malaikat ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Ghamam itu awan. Awan putih. Maka di dekat Masjid Nabawi kira-kira kurang dari 1 kilo ada sebuah masjid namanya Masjid Ghamama. Masjid Ghamama dinamakan Masjid Ghamama karena di satu hari di Idul Fitri kira-kira berapa kali itu Rasulullah melaksanakan Idul Fitri. Perintah untuk saum Ramadan itu baru pada tahun kedua Hijrah. Jadi ya kurang lebih taruhlah 8 kali mereka melaksanakan Idul Fitri. Pernah sholat di lapangan itu, lapangan berbeda-beda. Ada masjid Umar bin Khattab juga pernah dijadikan sebagai sholat ini. Jadi sholat di lapangan itu mungkin pada musim panasnya sangat panas, pagi hari sholat itu kan pagi hari. Itu karena sangat panas mereka dilindungi oleh awan, namanya ghamamah. Masjid itu kemudian dibangun masjid jadi disebut dengan Masjid Ghamamah. Kami ketika di Madinah kadang-kadang suka sholat Jumatnya di situ. Padahal tidak jauh juga. Dari sini kira-kira kalau Masjid Ghazi terlalu dekat ya. Al-Ghazi 2 kali Masjid Al-Ghazi kurang lebih. Ada yang pernah sudah sampai situ berkunjung umrah atau haji? Perluasan Masjid Nabawi sudah dekat sekali di situ. Itu Ghamamah. Di hari kiamat nanti Allah datang dalam lindungan awan wal malaikatu dan bersama para malaikat. Nah itulah kemudian ditafsirkan sini 2 versi ulama yang menafsirkan mufassirin. Satu diartikan apa adanya, bahwa pada hari kiamat Allah datang. Tapi tentu datangnya tidak sama dengan manusia. Tidak boleh disamakan dan kedatangan seorang pembesar dikawal oleh para pengawalnya. Lalu dibayangkan begitu juga Allah di hari kiamat nanti datang dikawal oleh para malaikat, dilindungi, dipayungi oleh awan. Tapi ayatnya menyatakan seperti itu. Nah, sebagian lain dari para mufassirin mengartikannya, menjelaskannya dan mengatakan bahwa yang datang pada waktu itu adalah azab Allah. Kaitannya dengan ayat sebelumnya tentang udkhulu fis-silmi kafah yang dijelaskan dalam tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, bahwa surat Al-Baqarah ayat 108 109 tadi kita baca
itu berkaitan dengan ayat sebelumnya yang kita diperintahkan untuk Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam secara menyeluruh. Jadi jangan separuh-separuh. Kalau separuh Islam, separuh tidak, akan terkena pada ayat 210 ini. Itu azab Allah di hari kiamat nanti. Maka setiap muslim harus berupaya untuk menjadi muslim yang kafah, melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Tapi pada prakteknya nampaknya tidak mungkin semua orang bisa melakukan secara menyeluruh. Dihitung dari rukun Islam saja, orang-orang miskin mana bisa pergi haji? Apa kita katakan dia muslim yang tidak kafah, lalu terkena dengan ayat 210 nanti akan diazab oleh Allah di hari kiamat nanti? Tentu tidak, karena Rasulullah SAW sendiri memberikan penjelasan tentang itu. Ketika datang seorang Arab Badui berarti dari kampung, dari dusun, datang beritahukan kepada Allah, syariat Allah ini sudah sangat banyak sampai kepada kami, tapi saya tidak mampu untuk melakukan itu. Kalau saya hanya mengerjakannya wajib-wajib saja, dan kalau ada yang diharamkan saya tinggalkan, apakah saya masuk surga juga? Yang dia maksudkan, saya cuma sholat yang wajib saja, sholat 5 waktu, puasa, haji belum tentu, zakat apalagi. Jawab Rasulullah apa? Ya, masuk surga asal kamu istiqomah. Jadi yang wajib ini 5 kali dalam satu hari itu istiqomah, dalam arti jangan ditinggalkan, apalagi disunahkan untuk melakukannya di awal waktu. Karena tadi udhulu fisilmi kafah, secara individu setiap orang tidak mampu melakukan itu seluruhnya. Tapi yang dititik beratkan sih, ini yang utama adalah, dan ini semua orang harus bisa. Kalau yang tadi pelaksananya tergantung dari kemampuan masing-masing. Kalau haji, man istata'a ilaihi sabila. Kalau puasa Ramadan, yang sakit masih diberikan keringanan. Kalau sholat juga nggak bisa berdiri, duduk, berbaring, tapi sholat masih sampai kepada niat benar dilakukan. Tapi yang jelas semua syariat Allah tidak bisa dilakukan secara individu, secara perorangan. Hanya Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum, itu artinya lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Dan Allah Maha mengetahui apakah kita mampu melakukan itu. Maka datang dari orang Badui, ketika dia katakan, saya hanya bisa mengerjakan salat yang wajib saja, bisa puasa, dan bisa menjauhkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, kamu masuk surga. Ini Rasulullah SAW akan berikan isyarat bahwa yang penting kamu iman dulu, yakini, imani bahwa Islam itu adalah manhajul hayat, sebagai pedoman hidup, mengatur kehidupan manusia ini. Itu yang pertama sekali. Itu harus kafah, tidak boleh separuh terima, separuh tidak. Karena itulah ancaman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Iman itu. Kalau itu sekarang dalam cara berpikirnya harus seperti itu, bahwa Islam harus kita jadikan sebagai satu-satunya manhajul hayat, kurikulum kehidupan.
yang mengatur kehidupan kita. Yang sudah bisa kita lakukan adalah keluar masuk WC. Ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ketika kita makan, kita minum, kita ucapkan Bismillah. Ada contohnya dari Rasulullah. Dan itu mampu kita lakukan. Dan sangat mampu untuk dilakukan adalah dari sisi keimanan, cara berpikir. Jadi dalam hal berpikir harus kafah bahwa Islam adalah satu-satunya konsepsi dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dijadikan sebagai cara hidup kita sehari-hari. Itu harus kita terima. Karena kalau kita kembali kepada contoh teladan Rasulullah SAW, maka beliau adalah seorang pemimpin besar. Pemimpin besar revolusi, ya revolusi akhlak barangkali. Pemimpin besar revolusi kan Soekarno ya dulu. Rasulullah itu adalah seorang pemimpin politik. Nah, karena itu seorang muslim tidak boleh mengatakan bahwa tidak boleh dia mengatakan bahwa politik tidak boleh dicampur adukan dengan urusan agama. Atau dalam masjid tidak boleh berbicara tentang politik. Karena politik itu bagian daripada Islam, itu dari sisi keyakinan kita. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak boleh berbicara tentang politik dalam masjid, itu berarti dia berfaham sekuler, dia memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Itu sekularisme. Kalau dalam Islam tidak. Dan Nabi SAW berikan contoh bahwa dia adalah pemimpin politiknya. Bicara tentang politik kan kepemimpinan. Maka para ulama mendefinisikan siasat artinya politik. Secara definitif ada tadbiru masalihil ibadi ala wafqi syar'i. Bagaimana mensiasati, mentadbir, mengatur kehidupan umat manusia berdasarkan ketentuan syariat. Maka aturannya seorang pemimpin itu adalah tugasnya hirasatud din wa siyasatud dunya. Pemimpin politik dalam Islam adalah pertama menjaga akidah, menjaga agama. Agama jangan dininak-bobokan. Jangan jadi alat permainan agama. Dan kemudian upaya bagaimana mensiasati, mengurus, mengatur kehidupan dunia ini agar supaya masyarakat sejahtera lahir dan batin. Itu tugas pemimpin menurut Islam. Hirasah itu menjaga, haris, penjaga, pelindung. Jadi kalau ada paham-paham yang tersesat, ya, negara punya kewajiban untuk mencegah ini. Tentunya paham sekularisme, liberalisme itu sudah ada fatwa Majelis Ulama tahun 2005. Seorang muslim tidak boleh berfaham seperti ini, memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, memisahkan antara masjid dengan negara atau politik dan agama. Itu kan lahirnya dari barat. Itu artinya kita dari sisi ini, dari sisi kehidupan berpolitik, bermasyarakat, kita yakin bahwa Islam juga punya aturan tentang itu. Kalau berbicara tentang politik itu terkaitnya dengan masalah kepemimpinan, maka begitu banyak ayat-ayat Quran yang memberikan bimbingan kepada kita bagaimana cara memilih pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh memilih. Pemimpin itu sebagai contohnya imam. Imam bukan pemimpin. Pemimpin memimpin dalam sholat. Dan Rasulullah dia adalah pemimpin dalam sholat. Dia sebagai imam. Dia juga pemimpin dalam tentara, imam tentaranya. Dia langsung memandai perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, peperangan itu langsung dia yang pimpin, jadi komandan pasukannya. Hampir di semua segi kehidupan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Karena itu ketika memilih pemimpin salat saja, kata Rasulullah, yang pertama sekali dia adalah aqra'uhum bi kitabillah, yang paling qari dalam arti bukan qari itu, tapi yang paling baik membacanya. Nah, kalau kita kapan waktunya pemilihan presiden, misalnya ini sama-sama punya pengetahuan, punya apa semuanya luas, terus munculnya, coba diuji bacaan Qurannya, siapa yang paling fasih? Ada nggak seperti itu kan? Kita tidak ada. Tapi kalau menurut tuntunan tentang memilih orang dalam salat itu aqra'um dulu. Kalau sama-sama qiraatnya, baru lihat yang paling dalam pengetahuan tentang Quran. Kalau sama-sama ke dalam Quran, hadisnya berapa yang dia kuasai, dan seterusnya. Kita dengarkan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sentra teladan. Beliau sebagai kepala negara, rakyatnya ada Yahudi, ada Nasrani, dan tentu mayoritasnya adalah Muslim.
Dia juga pemimpin dalam perang, dan beliau adalah seorang hakim agung yang adil. Mahanya Allah yang adil. Sehingga orang-orang Yahudi kalau berperkara, dia lebih senang membawa perkaranya kepada Rasulullah. Pernah terjadi sengketa antara dua orang, seorang Yahudi dan seorang Muslim. Si Yahudi menginginkan agar perkara mereka dibawa kepada Rasulullah, diselesaikan oleh Rasulullah. Tapi sang Muslim ini malah tidak mau, ingin dibawakan kepada seorang hakim jahiliyah yang dikenal dengan Ka'ab bin Ashraf. Turunlah surat An-Nisa ayat 60. Jadi surat An-Nisa ayat 60 itu turun dengan sababun nuzul atau latar belakangnya kasus antara seorang Yahudi yang kepingin perkaranya dibawakan kepada Rasulullah, tapi yang Muslim ini tidak. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Lihat itu, ada orang yang ngaku-ngaku beriman, yaz'umuna annahum amanu, bahwa mereka beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Alam tara, apakah engkau tidak perhatikan? Mereka yang mengaku yaz'am, menganggap dirinya itu Muslim, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tapi giliran perkara mereka dibawanya kepada taghut, yaitu Ka'ab bin Ashraf tadi. Wa qad umiru ayyakfuru bi. Padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari. Jadi ayat ini tujukan kepada orang Muslim. Dia mengaku Muslim. Dari segi berpikirnya seperti itu. Maka di ayat 65, ini ayat 60 ya, di awal, di lembaran di atas. Kemudian kalau tidak salah di ayat 63 ditegaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Demi Tuhan, dia tidak beriman. La yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap perselisihan persengketaan yang terjadi di antara. Tidak berhenti sampai di situ, tapi sampai mereka wa yusallimu taslima, mereka dengan dengan keluasan hati untuk menerima keputusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tunduk taat untuk melakukan itu. Kalau tidak dikatakan la yu'minuna, demi Tuhan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Maka kembali kepada ayat 109 ya. 208 tadi, udkhulu fisil mikafah tadi. Yang dituntut pertama sekali adalah cara menerima Islam, tidak boleh separuh-separuh. Dari segi pemikiran harus utuh dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau urusan perkara kan mampu itu disediakan di sana. Waktu itu masih pilihan, maka turunnya ayat itu mengingatkan kepada orang-orang Muslim pada waktu itu. Begitu juga dalam rangka mencontohi, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin harus komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai
contoh teladan. Pemimpin dalam rumah tangga juga demikian. Bahkan kita semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintakan bertanggung jawab tentang kepemimpinan. Nah itulah di antara yang kita pahami dari ayat ini, udkhulu fis-silmi kafah. Sehingga tidak bisa kita menghakimi orang hanya karena dia misalnya saya tidak bisa menunaikan zakat, kita katakan Islamnya belum kafah. Karena dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sebagaimana Allah telah menyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Demikian kurang lebihnya. Kalau ada pertanyaan sambil menunggu komat, masih ada waktu, silakan. Ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada mohon bila yang kita jelaskan ini mengulangi mungkin ada yang sudah juga mengkaji atau membahas ayat ini, saya tidak tahu, tapi tidak mengingatkan kita tentang makna ayat ini dan ada ancaman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap bagian dari hukum yang sesungguhnya dia mampu untuk melakukan, atau dari segi keimanan. Dan keimanan tentunya kita semuanya wajib beriman seluruh ajaran Islam secara utuh. Kalau tidak, maka kita terkena pada ancaman Allah dalam surat Al-Baqarah 85 yaitu khizyun fil hayatid dunya. Kalau di 210 tadi ancamannya azab Allah dari kiamat, di dunia Allah mengatakan khizyun, dia hina di dunia. Dan pada hari kiamat nanti akan kembalikan ke asyadul azab. Itu di surat Al-Baqarah ayat 85. Walaupun ayat itu berkaitannya dan kaitannya konteksnya dengan orang-orang Yahudi yang mengimani, meyakini sebagian dari isi kitab Taurat, tapi kemudian prakteknya mereka tidak melakukan atau mengamalkan sepenuhnya, sehingga turun ayat ini mengingatkan kepada mereka. Dan kenyataannya juga sampai sekarang seperti itu. Terima sebagian dan kufur kepada sebagian. Karena ayat ini turun disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka selain ayat 85 dari surat Al-Baqarah, kita pertegas lagi dalam surat ayat 208, 9, 10, 11 dari surat Al-Baqarah juga. Dan kemudian contoh teladan dari Rasulullah SAW. Itu mari kita akhiri kita dan bersama baca doa kabar majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha